Halo, apa kabar mahasiswa sekalian, dimanapun Anda berada? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Pada kesempatan kali ini, untuk kelas politik internasional, kita akan membahas tentang ruang lingkup dan pengertian dari politik internasional. Jadi, apa sebenarnya politik internasional itu dan bagaimana ruang lingkup dari politik internasional itu? Itu dua pertanyaan yang akan kita bahas pada sesi materi kali ini. Baik, politik internasional dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO tahun 1950 memberikan penjelasan bahwasanya politik internasional adalah salah satu kajian pokok atau core subject dalam kajian hubungan internasional yang mengkaji tentang segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan. Jadi segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan, interest and power. Itu kalimat penekanannya. Jadi apabila politik itu adalah studi tentang who gets what, when, and how, maka politik internasional adalah studi mengenai who gets what, when, and how dalam arena internasional. Jadi bagaimana mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Jadi siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Itu dalam konteks internasional. Jadi seseorang itu ingin mendapatkan sesuatu. Kapan dan bagaimana itu diperjuangkan dengan cara-cara politik. Jadi politik internasional itu menurut Holsti, ini yang harus dihafal mahasiswa sekalian, adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan sebagai reaksi atas respon negara lain. Jadi studi mengenai pola tindakan dari suatu negara terhadap lingkungan sebagai reaksi atas respon negara lain. Jadi selain mencakup unsur power, kepentingan, dan tindakan, politik internasional ini juga mencakup tentang perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional itu menggambarkan hubungan dua arah, yakni menggambarkan reaksi dan respon, bukan aksi. Jadi reaksi dan respon dari suatu negara atas tindakan dari negara lain. Nah, berikutnya ini adalah ruang lingkup ya dari politik internasional. Jadi sebelum membahas tentang ruang lingkup dari politik internasional, kita perlu memahami tentang pembedaan antara penggunaan istilah politik internasional dan hubungan internasional. Ini dua buah istilah yang sering digunakan secara silih berganti antara satu dengan yang lainnya.
Karena pada mulanya hubungan internasional itu masih dalam arti yang sempit, hanya menekankan pada aspek politik. Tetapi definisi dari ilmu hubungan internasional dalam arti sempit mengatakan bahwa ilmu hubungan internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara bangsa. Jadi hubungan politik antar negara bangsa. Jadi definisi ini itu definisi yang memberikan penekanan pada aspek hubungan politik. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, dipandang perlu untuk memberi arti yang lebih luas mengenai hubungan antar negara. Jadi hubungan internasional secara umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur yang lainnya, seperti unsur-unsur ekonomi, sosial, kultural, dan sebagainya. Jadi itu terkait dengan masalah subjek kajian dari ilmu hubungan internasional yang pada awalnya hanya mengkaji tentang politik antar bangsa, kemudian mengalami perluasan tidak hanya menekankan pada aspek politik saja, tapi mengkaji aspek-aspek yang lain pula. Jadi perbedaan antara hubungan internasional dengan politik internasional itu dapat dilihat pada ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari hubungan internasional itu meliputi seluruh tipe hubungan atau interaksi antar negara, termasuk asosiasi dan organisasi non-negara pada aspek ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup dari politik internasional itu terbatas hanya pada permainan kekuasaan yang melibatkan antara negara-negara yang berdaulat. Ini yang perlu digarisbawahi mahasiswa sekalian, permainan kekuasaan yang melibatkan negara-negara yang berdaulat. Jadi dalam HI aktornya adalah negara dan non-negara. Sedangkan dalam politik internasional penekanan aktornya hanya pada negara. Jadi itu perbedaan ruang lingkup antara hubungan internasional dan politik internasional. Nah, politik internasional ini itu merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas mengenai keadaan atau sosial politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit dan menitikberatkan pada diplomasi dan hubungan antar negara dan satuan-satuan politik lainnya. Politik internasional seperti halnya politik domestik itu terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik. Jadi ada kerjasama di dalamnya, ada juga konflik di dalamnya. Ada permintaan dan dukungan, ada gangguan dan pengaturan. Negara juga membuat pembedaan antara kawan dan lawan. Jadi politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Jadi tindakan dari sebuah negara itu adalah respon dari tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik internasional
adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih. Jadi itu ruang lingkup dari politik internasional. Jadi permainan kekuasaan antara negara-negara berdaulat yang penekanannya lebih menekankan kepada negara, dan wujud daripada politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih yang merupakan fenomena yang menggambarkan tindakan dari sebuah negara atas respon dan reaksi dari negara lain. Lalu pembahasan selanjutnya adalah politik internasional dan politik luar negeri. Jadi ini adalah dua buah terminologi yang juga harus dipahami secara baik. Jadi jika mahasiswa itu mengalami kebingungan dengan pemakaian istilah ini, yakni istilah politik internasional dan politik luar negeri, maka Anda termasuk dalam kelompok besar ahli di bidang tersebut. Karena politik luar negeri dan politik internasional ini keduanya merupakan subkajian dari hubungan internasional. Jadi secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, serta memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Sementara sebagian besar studi mengenai politik dunia atau politik internasional pada kenyataannya telah menjadi studi mengenai kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, tidak terlepas dari politik luar negeri. Meski demikian, keduanya harus dibedakan. Lantas di mana letak perbedaannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Perbedaan keduanya lebih bersifat akademik daripada real. Jika politik luar negeri menekankan pada tujuan dan tindakan satu negara, jadi menekankan pada tujuan dan tindakan dari satu negara, maka politik internasional menekankan pada interaksi antara dua negara atau lebih. Jadi ini perbedaan antara politik luar negeri dan politik internasional. Jadi sekali lagi perlu mahasiswa garis bawahi bahwa jika politik luar negeri itu menekankan pada tujuan dan tindakan dari suatu negara, maka politik internasional itu menekankan pada interaksi antara dua negara atau lebih. Jadi ada perbedaan aspek penekanan. Politik luar negeri pada tujuan dan tindakan dari suatu negara, sementara politik internasional interaksi antara dua negara atau lebih dalam konteks internasional. Jadi secara umum, objek yang menjadi kajian daripada politik internasional itu juga merupakan kajian politik luar negeri, di mana keduanya itu menitik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan, serta unsur power. Nah, ini yang menjadi objek dari kajian politik internasional dan politik luar negeri, yakni kepentingan, tindakan, dan power. Tetapi mereka yang menganalisa tindakan suatu negara terhadap lingkungan
dan kondisi eksternal pada dasarnya berhubungan dengan politik luar negeri. Jadi tindakan suatu negara terhadap lingkungan dan kondisi eksternalnya. Jadi ada negara melakukan sebuah tindakan terhadap kondisi eksternal yang ada di sekelilingnya. Itu berbicara tentang politik luar negeri. Sedangkan mereka yang memandang tindakan tersebut itu disikapi dalam bentuk reaksi atau tanggapan negara lain terhadap negara tersebut, maka berhubungan dengan politik internasional atau proses interaksi antara dua negara atau lebih. Dengan kata lain, politik internasional juga bisa digambarkan sebagai arena interaksi dari berbagai politik luar negeri. Jadi bisa dipahami seperti itu. Kalau politik luar negeri itu sifatnya satu arah dari satu negara kepada lingkungan atau kondisi eksternalnya, maka politik internasional menekankan pada interaksi antara satu negara dengan negara lainnya atau interaksi yang melibatkan dua negara atau lebih. Atau bisa juga dipahami tindakan yang menggambarkan reaksi atau respon daripada suatu negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Jadi politik luar negeri sifatnya hanya satu arah, sementara politik internasional dua arah. Dan politik internasional itu adalah merupakan arena interaksi dari berbagai macam politik luar negeri yang dilakukan oleh negara. Berikut ini sebuah ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi politik internasional yang terjadi pada era Perang Dingin adalah pergelaran kekuatan antara dua buah blok besar, yakni blok Barat, Amerika, dan blok Timur, Uni Soviet. Dalam menyikapi situasi tersebut, Indonesia menerapkan politik luar negeri yang sifatnya bebas aktif dengan tidak memihak salah satu blok yang berseteru. Jadi ini adalah ilustrasi tentang politik internasional dan politik luar negeri. Jadi dalam situasi dunia yang secara politik internasional berada dalam kondisi persaingan kekuatan antara blok Barat dan blok Timur, ada negara Indonesia yang kemudian memainkan politik luar negeri yang bersifat bebas aktif dengan tidak memihak kepada salah satu blok yang berseteru. Ataukah Indonesia ini masuk dalam barisan negara-negara non-blok, yakni negara-negara yang tidak memiliki keberpihakan kepada salah satu kekuatan besar dalam konteks kondisi internasional yang diwarnai dengan persaingan kekuatan global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang biasa kita kenal dengan Perang Dingin. Jadi itu ilustrasi yang bisa menggambarkan kepada kita tentang politik internasional dan politik luar negeri. Nah, berikut adalah bahasan tentang bentuk-bentuk interaksi antar negara. Ya, jadi bagaimana bentuk-bentuk interaksi antar negara. Jadi bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi. Intensitas interaksi
serta pola interaksi yang terbentuk. Jadi pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi, serta pola interaksi yang terbentuk. Nah, di dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antara aktor itu dapat dikenali karena intensitas keberulangannya atau recurrent, sehingga membentuk suatu pola tertentu. Intensitas keberulangan sehingga membentuk suatu pola tertentu. Secara umum, bentuk reaksi dari suatu negara terhadap negara lain itu dapat berupa akomodasi, dapat berupa mengabaikan, dapat berupa berpura-pura seolah informasi dan pesan dari negara lain belum diterima. Dapat berupa mengulur-ulur waktu, dapat berupa menawar, bisa juga menolak aksi dari negara lain. Jadi itu adalah bentuk-bentuk interaksi dari suatu negara terhadap negara lain. Kemudian bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan. Antara lain dapat dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral ataukah internasional. Kalau bilateral itu melibatkan 2 negara, trilateral itu melibatkan 3 negara, dan multilateral itu melibatkan banyak negara. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara 2 pihak. Itu yang disebut dengan hubungan bilateral. Contohnya misalnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, maka ada hubungan timbal balik antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian pola-pola yang terbentuk dalam proses interaksi itu dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut. Nah, ini dapat dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan, dan konflik. Ya, bisa bentuknya kerjasama, persaingan, dan konflik. Jadi formulasi dari pola-pola aksi reaksi ini itu memberikan sebuah kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris. Misalnya saja ada negara A itu mengeluarkan aksi terhadap negara B. Maka aksi tersebut akan dipersepsikan oleh para pembuat keputusan di negara B, dan selanjutnya berdasarkan hasil mempersepsikan tersebut, maka negara B akan memberikan respon atau reaksi atas aksi dari negara tadi, seperti itu. Kemudian reaksi negara B ini kembali direspon oleh negara A berupa aksi susulan. Nah, di dalam proses ini terdapat hubungan timbal balik atau biasa disebut dengan resiprokal. Dan apabila terdapat lebih dari 2 negara yang terlibat dalam interaksi, maka dimungkinkan adanya hubungan yang bersifat simetris dan asimetris. Jadi itu contoh bagaimana proses rangkaian aksi dan reaksi yang berbentuk simetris dari aktivitas politik internasional yang dilakukan oleh berbagai macam negara dalam konteks internasional. Jadi negara A mengeluarkan aksi terhadap B, negara B kemudian mempersepsikan dan membuat keputusan. Selanjutnya hasil mempersepsikan tersebut itu menjadi respon atau reaksi atas negara tadi,
Dan selanjutnya negara B kembali merespon negara A berupa aksi susulan. Nah, ada hubungan timbal balik atau resiprokal yang terjadi di situ. Nah, dari paparan di atas itu dapat dimaknakan bahwa dalam politik internasional proses interaksi itu berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan atau suatu proses interaksi, interrelasi, serta interplay saling mempengaruhi antara aktor dengan lingkungannya atau sebaliknya. Oke, baik. Itu pembahasan kita tentang pengertian dan ruang lingkup politik internasional. Adapun referensi atau daftar pustaka yang bisa dirujuk oleh mahasiswa untuk mencari penjelasan yang lebih banyak lagi tentang bahasan pengertian dan ruang lingkup politik internasional itu, mahasiswa bisa merujuk kepada buku karangan Anak Agung Banyu Perwita dan Yan Muhammad. Itu buku yang diterbitkan pada tahun 2005 dengan judul Pengantar Hubungan Internasional yang diterbitkan PT Remaja Resda Karya Bandung. Ada juga buku Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, atau buku Stanley Hoffman yang berjudul Contemporary Theory in International Relations. Ada juga buku Suwardi Wiryatmaja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, dan juga buku karangan K.J. Holsti yang berjudul Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis. Baik, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk bahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup politik internasional. Selanjutnya, jika ada pertanyaan terkait dengan mengenai bahasan ini, mahasiswa sekalian dapat menyampaikannya pada kolom komentar, baik yang berada di YouTube maupun yang berada di kelas online politik internasional pada Edlink. Saya kira cukup penyampaian Bapak tentang materi ini. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan pencerahan untuk mahasiswa sekalian.